menjalankan iktikaf, terutama iktikaf di malam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur tuh berapa menit cukupnya? Setengah jam cukup nggak? 40 menit cukup ya sahur? Cukup. Target jam 4 Ustaz. Jam 4 kita mulai sahur. Rencana kita jam 4 mulai sahur. Oh iya. Atau sebelum. Al-Fatihah. Thawabul i'tikaf, hadis mengenai tentang pahalanya i'tikaf. Jadi i'tikaf ini adalah satu ibadah sunnah yang mulai sering dilupakan oleh orang-orang. I'tikaf itu gak harus kayak Ashrul Awakhir netep 10 hari gitu, atau 3 hari. I'tikaf itu minimal seukuran orang itu tumakninah dalam sholat. Itu paling minimalnya apa? I'tikaf. Jadi orang tumakninah itu berapa detik ya? Sekitar zikir 3 Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu tumakninah dalam sholat. Itu kalau dia di masjid duduk dengan yang i'tikaf sudah termasuk mu'takif, orang yang i'tikaf. Gitu. Maka nanti dalam fikih itu i'tikaf terbagi menjadi 3. I'tikafnya orang yang waktunya tidak tertentu. Contohnya siapa? Contohnya ya kayak kita kalau lagi mau ke masjid terus sholat ya kan. Nah itu namanya i'tikafnya orang yang waktunya tidak tertentu. Kapan dia keluar dari masjid maka i'tikafnya selesai atau i'tikafnya batal. Yang kedua orang yang i'tikafnya waktunya tertentu. Saya niat i'tikaf 1 hari. 1 hari full siang dan malam. Maka kalau dia keluar dari masjid untuk menunaikan hajatnya, contohnya makan, kan perlu makan orang, minum, atau ke kamar mandi. Maka dia ketika masuk ke dalam masjid lagi tidak perlu niat ulang i'tikaf. Kenapa? Karena dia sudah niat 1 hari. Cuman kalau keluarnya tadi itu belanja ke mall atau apa lagi Pak? Healing ke mana? Tanjung Pasir ke Bogor. Maka ketika dia pulang sampai sini ya dia harus mulai niat ulang baru. Maka itu i'tikafnya orang yang waktunya tertentu. Ada yang hebat lagi, i'tikafnya niatnya tertentu plus tatabu, berurut-urutan. Jadi kalau 3 hari full ya hari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30 hari. Maka sebagian di sini ada bapak-bapak yang niatnya saya tatabu, niatnya 10 hari full di masjid. Maka kalau keluar untuk hanya sekedar hajat, maka dia ketika masuk tidak perlu niat ulang. Ini seputar i'tikaf. Nanti panjang bahas ini, kita bahas ini semangat supaya bisa i'tikaf. Karena ini i'tikaf tadi itu termasuk sunnah, apalagi 10 akhir Ramadan yang mulai jarang diperhatikan oleh orang-orang. Rasulullah SAW itu seumur hidupnya i'tikaf. Karena Pak rumahnya samping masjid. Gampang muntasil bil masjid ada Nabawi. Cuman untuk khusus Ashrul Awakhir beliau nggak keluar dari masjid sama sekali sampai akhir hayat beliau. Jadi kalau yang lain-lain beliau masih sering jihad. Tapi kalau Ashrul Awakhir beliau terus netep di masjid nggak kemana-mana sampai beliau wafat. Pokoknya program beliau Ramadan itu 10 akhir mesti masjid. Maka ini kita sedikit-sedikit niru sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man masya Takib Jawa atau takib Indonesia? Pengennya Jawa tadi kayak rodok nyantri situ. Indonesia aja. Man masya barang siapa yang berjalan fi hajati akhihi di dalam menunaikan kebutuhan saudaranya. Karena khairul lahu, maka orang tersebut yang menolong saudaranya itu lebih baik, dia mendapatkan pahala lebih baik atau lebih banyak min i'tikafi asyri sinin, daripada i'tikaf 10 tahun. Kalau kita menolong saudara kita, nolong itu gak harus yang lebih-lebih ngasih uang 10 juta. Ada orang punya perlu kita toh, orang punya hajat kita. Kalau dia ikhlas mencari ridho Allah, maka pahalanya khairan lahu, lebih baik daripada iktikaf 10. Itu kalau satu orang. Kalau 2 orang 20. Kalau 3 orang 30. Maka di sini perlu kita sama-sama perhatikan. Terkadang kita tuh fokus dengan amalan kita, baca Quran banyak, sedekah yang banyak, atau apalagi i'tikaf yang rajin, tetapi kita tidak memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Sehingga apa? Ini ada orang yang lebih membutuhkan keringat kita, jasa kita. Jangan sampai amal-amalan tersebut melupakan kita dari menolong orang lain. Tuh kadang-kadang ada orang itu terlalu semangat gitu. Akhirnya apa? Lupa dengan keluarga, lupa dengan saudara. Tetangga samping loh gak pernah disapa. Ke masjid tiap hari. Wah, saya mau dapat pahala itikaf full. Saya mau ke masjid awal full. Tetangganya tiap hari gak pernah disapa, gak pernah disalami, gak pernah disambangi, dijenguk. Ini ada pahala yang lebih besar dari itu. Apa itu? Nolong saudara muslim. Yang dia menolong karena Allah. Ya Allah, saya nolong ini karena saya cinta sama saudara muslim saya karena engkau. Maka itu pahalanya lebih besar daripada 10 tahun. Ada yang kuat 10 tahun itikaf? Ini itikaf dari jam malam aja sampai sekarang udah anggotan kan Pak? Pengen keluar aja kapan nih paginya nih. Wa man i'takafa, belum selesai. Barang siapa yang seseorang itu i'tikaf yauman, 1 hari tok. Berapa hari? 1 hari. Enggak usah 10 hari, berapa? 1 hari. Ibtigha'a wajhillah, dengan mengharapkan ridho Allah. Enggak, saya i'tikaf supaya uang saya banyak, saya i'tikaf supaya masalah saya selesai. Oke, itu boleh. Tetapi itu dihilangkan dulu. Nomor 1 apa? Ridho. Ya Allah, saya ini i'tikaf karena mengikuti baginda Rasulullah. Udah itu tok, saya nggak mau yang lain ya Allah. Niat saya itu tok. Nanti urusan diselesaikan, rezeki ditambah, itu saya serahkan kepada Engkau. Engkau Maha tahu kebutuhan saya. Kadang ada orang itu niatnya baik, perasaan dia baik, tetapi dia lupa sama niat yang terbaik. Apa itu? Niat karena Allah, mengikuti baginda Rasulullah. Udah itu puncaknya niat itu udah, nggak ada lagi yang lain. Maka apa? Ja'alallahu bainahu wa bainan nar. Allah akan menjadikan jarak antara dia dengan neraka. Jadi dia sama neraka nanti di akhirat Allah akan buat jarak. Sejauh apa? Salasa khanadiq, 3 parit. 1 hari itikaf, maka akan dijauhkan orang yang niat itikaf karena Allah, akan dijauhkan dari apa? Neraka sejauh 3 parit. Kullu khandaqin ab'adu mimma bainal khafiqain. Setiap 1 parit
itu jaraknya antara langit dengan bumi. Berarti kalau 3 farid, 3 langit dan bumi. Jadi jarak, jangankan nyium bau neraka, jarak kita sama neraka itu berapa? Antara langit dan bumi 3 kali. Lah musibah kita itu yang terbesar apa? Masuk itu musibah terbesar kita. Nggak ada lagi biar miskin seumur hidup, kalau masuk surga enak gak? Biar kaya seumur hidup ujung-ujungnya masuk neraka dulu, susah nggak? Susah. Udah saya sampaikan, seandainya seluruh nih kesulitan di dunia ini, mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti sebelum hari kiamat dikumpulkan jadi satu. Seluruh kesulitan, kita kan sulit hidup, sulit makan nggak enak, tidur panas, nyamuk, punya utang, sulit kan? Sulit. Itu seandainya kesulitan itu dikumpulkan jadi satu, mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, itu nggak bakal sebanding dengan satu harinya di neraka. Kesulitan itu nggak ada apa-apanya. Maka kita jangan menjadi orang yang paling merasa sulit di dunia, jangan merasa. Karena kesulitan itu bukanlah sebuah kegagalan, bukan. Ada orang punya cita-cita, saya pengen jadi orang kaya, nggak kaya kan? Kaya. Oh berarti saya gagal, bukan. Ada orang punya cita-cita, saya pengen punya kehidupan yang mapan, terus nggak mapan berarti saya gagal. Berarti saya nggak disayang sama Allah, bukan. Kesulitan itu bukan menunjukkan kita adalah orang yang gagal. Kita adalah orang yang diuji oleh Allah. Kalau mau sabar dengan ujian itu, berarti kita orang yang lulus uji. Itu patokannya. Lulusnya ujian itu bukan sekolah sukses, kemudian punya pekerjaan mapan, lulus ujian. Enggak. Sekolah sukses, punya pekerjaan mapan, ibadahnya disempurnakan. Nih mana ya lulus ujian. Akhirnya apa? Makin banyak nikmat, makin banyak syukur, makin dekat dengan Allah. Itu namanya lulus ujian. Oh saya sukses jadi bos. Belum sukses. Maka standar hidup kita ini harus kita sesuaikan dengan standar yang menciptakan kehidupan. Sekarang standar kehidupan kita sesuaikan dengan hawa nafsu. Saya mau kerja, saya mau sekolah, saya mau kawin, saya pengen ini. Standar kehidupan kita itu jangan distandarkan dengan diri kita, tapi distandarkan dengan yang menciptakan kehidupan. Siapa itu Pak? Siapa itu Bu? Siapa Bu? Gak kedengeran ibu ngantuk. Maka standar kehidupan kita harus sesuaikan dengan tadi orang yang nolong saudara muslim, ya, pahalanya apa Pak? Lebih baik daripada itikaf 10 tahun. Oh berarti saya nggak usah itikaf Pak. Oh nolong saudara muslim dapat pahala berapa? Itikaf 10 tahun. Buat apa di sini duduk di sini? Ngapain? Betul nggak Pak? Enak di rumah, buat masakan, kasih makan, itu udah nolong saudara muslim. Saya dapat pahala itikaf 10 tahun. Bener nggak Pak? Bener nggak? Berarti nggak usah itikaf dong. Jadi yang paling pas itu bagaimana? Ya kita jadi memahami hadis itu jangan dibanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingin. Mau memahami hadis itu kita harus melihat kehidupannya baginda Rasulullah SAW. Nabi itikaf nggak? Itikaf. Jadi walaupun ada hadis lebih baik 10 tahun itikaf, ya Nabi tetap itikaf. Nabi nolong orang nggak? Nolong orang. Berarti ya itikaf ya nolong orang. Jangan dibanding-bandingkan. Sekarang saya mau tanya, lebih berharga mana kepala sama kaki? Saya mau tanya, lebih berharga mana kepala sama kaki? Lebih berharga kepala? Orang nggak ada kepala, jadinya apa? Jadinya hantu, genderuwo jadinya. Kalau orang nggak ada kaki namanya apa? Buntung.
Orang punya wajah ganteng gitu, wah, tapi nggak punya kaki, susah nggak? Susah. Maka itu juga sama amalan. Kita kan sering bagi-bagiin amalan. Nggak, lebih baik inilah tidur di rumah sama istri. Itu pahalanya tuh masya Allah nyenengin istri. Yang kedua pahala sedekah. Kalau di itikaf tuh belum tentu sedekah. Kan kalau orang itikaf nggak belum tentu sedekah. Lebih enak mana tidur di rumah bareng istri. Kenapa? Karena kalau niatnya ibadah maka mendapatkan pahala sedekah. Akhirnya ngapain itikaf? Saya udah dapat pahala nyenengin istri, sudah dapat pahala sedekah. Jadi nggak perlu Nah ini pemahaman yang keliru. Maka bagaimana hadis itu kita pahami, jangan ditabrak-tabrakkan, tetapi kita lihat contoh kehidupan baginda Rasulullah. Nabi itikaf apa enggak? Nabi nolong orang atau? Wa qala sahihul isnad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan sanad yang sahih. Wa kharaja al-Baihaqi, dan telah meriwayatkan Imam Baihaqi bi isnadihi dengan sanadnya beliau an Ali bin Husain an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa i'takafa yang orang tersebut i'tikaf ashran 10 hari fi Ramadhan, di dalam bulan Ramadan, karena maka bagi dia kahajjataini wa umrataini, dia mendapatkan pahala seperti 2 kali haji dan 2 kali umroh. Orang yang selama bulan Ramadan itikaf berapa? 10 hari. Entah itu di awal, entah itu di tengah, entah itu di akhir. Atau nyicil-nyicil. Awal 3, terus tengah 3, malam 4. Pokoknya 10 hari dalam bulan Ramadan. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya 2 haji dan 2 umroh. Kita haji ini baru berapa kali Pak? Ada yang sudah 1 kali, yang belum mudah-mudahan dapat haji. Ada yang sudah umroh. Nah, itikaf 10 hari itu Allah SWT beri ganjaran seperti pahalanya 2 haji dan 2 umroh. Ini bukan kata saya, langsung dari hadis baginda Rasulullah SAW. Berarti tidak usah haji dan umroh, itikaf aja. Betul nggak Pak? Maka inilah Islam. Islam itu ada amalan yang mana amalan itu kelihatannya di bawah, tetapi keistimewaannya tidak bisa kita dapatkan pada amalan yang di atas. Contohnya, amalan haji itu kan amalan besar. Itikaf itu amalan yang di bawahnya haji. Tetapi itu tidak semua perkara yang di bawah itu bisa sebanding dengan perkara yang di atas. Maknanya apa? Ada keistimewaan yang perkara keistimewaan tersebut tidak ada dalam ibadah lain. Contohnya tadi nolong orang, dapat pahala berapa? 10 tahun itikaf, pahalanya besar. Kemudian ada itikaf, pahalanya apa? Dijauhkan dari neraka sejauh 3 pagi. Maka ada amalan-amalan yang mana keistimewaan amalan tersebut tidak ada dalam amalan lain. Ini menunjukkan apa? Semua amalan Islam bagaimana kita sempurnakan 100%. Ya haji, ya umroh, ya itikaf, ya nolong saudara. Maka ini penting sekali, terutama pada 10 akhir bulan Ramadan. Dan malam Lailatul Qadar itu dulu pernah Nabi SAW sampaikan. Jadi Nabi itu pada bulan malam 10 terakhir Ramadan keluar dari mihrabnya, beliau manggil sahabat-sahabatnya. Niatnya beliau untuk memberitahu, ini loh malam Lailatul Qadar. Mau dikasih tahu nih sama baginda Nabi, malam Lailatul Qadar ini harinya nih. Ternyata pas beliau keluar, ada orang fatalaha fulanun wa fulanun. Ada 2 orang yang saling bertengkar. Akhirnya apa? Akhirnya ilham itu dicabut oleh Allah. Nabi nggak bisa jadi ngasih tahu malam Lailatul Qadar itu malam apa. Gara-gara apa? Ada 2 orang yang sedang sengketa. Ada 2 orang yang sedang berselisih.
Kata Rasulullah, saya tadinya keluar ini ngasih tahu malam Lailatul Qadar itu malam ini. Cuman gara-gara dua orang ini bertengkar, akhirnya itu dicabut dari ilham saya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'asa ayyakuna wa asa ayyakuna khairal lakum. Ya, mudah-mudahan dengan tidak dijadinya saya memberitahukan malam Lailatul Qadar itu baik buat kalian. Mudah-mudahan, kata Rasulullah. Sebenarnya kan kalau Rasulullah nggak ada orang, dua orang itu nggak ada yang tekan, kan kita enak Pak ya. Kata Rasulullah, ini malam Qadar malam 25, enak udah, nyantai kita. Betul nggak? Tapi nggak jadi gara-gara apa? Ada dua orang yang makanya diambil kesimpulan malam Lailatul Qadar atau pahala malam Lailatul Qadar itu terhalang untuk orang-orang yang mempunyai kebencian terhadap saudara muslim. Terhalang itu. Lah ini pengen dikasih tahu nih orang, Pak, para sahabat itu pengen dikasih tahu malam Lailatul Qadar itu kapan. Cuma karena dua orang saling sengketa, ribut, benci, akhirnya apa? Dihalang ilham itu. Sekarang kita tadi pengen amal sedekah, pengen amal, tapi hati kita masih mengandung kebencian. Maka inilah yang membuat malam Lailatul Qadar rahmat itu turun. Tanazzalul malaikatu warruhu. Pada malam Lailatul Qadar tanazzala al malaikah, para malaikat-malaikat turun. Banyak. Warruhu fiha beserta malaikat Jibril. Ini para musafir mengatakan ruh itu malaikat Jibril yang paling utama. Maka malaikat Jibril bersama para malaikat katim minal malaikat kalau dalam hadis. Sekelompok malaikat turun. Yusalluna ala kulli abdin, kata Rasulullah. Mereka mendoakan rahmat untuk setiap hamba qaidin au qaimin au qaidin, yang mana mereka berdiri ataupun duduk, yazkurullah azza wajalla, berzikir kepada Allah. Jadi malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril mendoakan rahmat, mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan untuk setiap manusia yang Islam tentunya, yang dia menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah berzikir kepada Allah. Dan itu terhalang untuk orang yang mempunyai kebencian di dalam hati terhadap saudara muslim. Yang kedua, rahmat juga terhalang dari rumah-rumah yang di rumahnya terdapat anjing. Terdapat gambar-gambar. Itu malaikat turun ke rumah setiap orang, datang itu orang. Kalau di rumahnya itu ada apa? Anjing. Ada gambar-gambar yang dilarang, maka malaikat nggak jadi. Ini saya nggak bisa masuk. Kita ada hadis yang mengatakan malaikat rahmat nggak bisa masuk ke dalam rumah yang ada tadi itu gambar anjing dan lain sebagainya. Maka ini semua perkara-perkara yang menghalangi itu harus kita hilangkan dulu. Kebencian dihilangkan. Gambar-gambar dalam diri kita, dalam hati kita, dalam rumah kita bersihkan dulu. Agar apa? Malaikat rahmat tuh. Akhirnya apa? Supaya yang kita usahakan tidak menjadi sia-sia. Sayang Pak, main kepada kan cuma setahun sekali. Bandingannya itu kan berapa? 83 tahun kan? Lebih baik daripada berapa? 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun 4 bulan, ya kan? Lalu kita berapa? Itu 10 tahun aja kita dapat Lailatul Qadar. Berarti kita mendapatkan berapa? Pahala 884 tahun 4 bulan. Ada nggak orang bisa hidup sampai 800 tahun sekarang? Maka bagaimana Lailatul Qadar ini kita bisa diterima oleh Allah? Pertama tadi kita perbaiki niat kita, ibtigha wajhillah. Yang lain ini kita dulu deh. Ini khusus Lailatul Qadar, khusus malam Ramadan, nanti aja. Kalau mau itikaf supaya jadi orang kaya nanti deh, selain bulan Ramadan. Atau supaya utangnya lunas. Gitu. Ya, jadi pertama ibtigha wajhillah. Yang kedua apa? Yang kedua mengikuti baginda Rasulullah SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita hilangkan perkara-perkara yang menghalangi datangnya malam Lailatul Qadar kepada. Percuma kita melek 12 jam. 12 jam.
masih kesel sama si A, masih kesel sama si B, masih kesel sama si C. Buat apa sih kesel itu? Malah bikin peot gantung, malah bikin cepat makin tua. Ya, gitu. Maka itu semua kita hilangkan supaya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rahmatnya secara sempurna kepada kita, keluarga kita, anak turun kita, dan umat Islam seluruh dunia. Inilah salah satu keutamaan daripada i'tikaf. Dijauhkan dari apa? Neraka tiga parit. Satu parit berapa? Jarak antara langit dengan mananya apa? Jauh kita dari neraka. Semoga termasuk kita. Masuk ke ayah ibu kita. Termasuk anak cucu kita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Sungguh itu adalah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang berhasil. Ini udah yang kita cari itu. Tapi tetap tolong saudara muslim. Gak boleh benci sama saudara muslim. Sayang sesama saudara. Insya Allah ya. Maka i'tikaf dengan semangat, i'tikaf mencari ridha Allah. Semoga semua kebaikan-kebaikan yang diturunkan kepada orang-orang soleh, yang diturunkan kepada wali-wali Allah, yang diturunkan kepada guru-guru kita, itu semua datang kepada kita. Maka cukup sekian, udah mau jam 4, supaya waktu sahur gak mepet. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak menggeser ke kanan, Selatan. Selatan. Silakan, sudah disiapkan Pak untuk sahurnya. Masyaallah. Ada masak.